Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa atunil muslimin. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTD SDN Julang Mangu Barat 02 Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam BIS 3 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan peserta nomor PPG 36741000136. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik mengajar dalam uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025408647 pada materi hukum halal dan haram. Materi kelas 6 Pendidikan Agama Islam Kurikulum Merdeka. Semoga video saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Apa kabar kamu semuanya? Baik. Alhamdulillahirabbil luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa sebelum pembelajaran kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kamu Rio. Rio, silakan Rio. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil Islam Nabiya ilman warzuqan rahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kamu Sila. Indonesia tanah airku, tanah
Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah daya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Coba. Tepuk semangat. Semangat. Siapkah kamu untuk belajar? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bapak melanjutkan materi pendidikan agama Islam di bab 4, siapa yang masih ingat bab sebelumnya menjelaskan tentang apa? Hidup damai dan saling memaafkan. Kamu harus menerapkan, mengamalkan, lebih baik memberi maaf daripada kita meminta maaf. Itu yang harus diterapkan dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Kemudian di bab 4 ini mengenai tentang apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Di bab 4 mengenai tentang apa? Hukum halal dan haram. Betul ya? Hukum halal dan haram. Kamu harus tahu tujuan pembelajaran untuk mempelajari hukum halal dan hukum haram. Harus paham mengenai tujuan pembelajaran. Artinya, yaitu satu, harus paham pengertian dari hukum halal, pengertian dari hukum haram. Yang kedua, kenapa sih disebut ada halal, ada haram? Ada masalah apa? Kemudian yang ketiga, harus bisa membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Artinya, kalau makanan halal biasanya sudah pasti itu boleh dikonsumsi. Silakan. Tandanya apa? Biasanya di Indonesia ini tandanya yang berlabel halal. Ya. Sesudah kamu paham apa itu halal, apa itu haram, jenis-jenis makanan itu apa aja. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang paling pokok adalah untuk bisa kamu menerapkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bisa memilah, bisa memilih mana makanan yang halal, mana yang makanan yang haram, yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Kelihatan ya? Bab 4.
Hukum halal haram. Ada penjelasannya tuh. Nikmat banget mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram agar hidup jadi tentram. Perhatikan selanjutnya, bener nggak sih apa kata Pali? Haram itu apa? Tuh tujuan pembelajarannya tuh. Ya, kamu harus perhatikan nih tujuan pembelajaran nih setelah mempelajari hukum halal dan haram. Ya, menjelaskan pengertian halal dan haram, menyebutkan contoh makanan yang halal dan haram, menerapkan hukum halal dan haram dalam memilih makanan dan minuman, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, nasi, minum susu, air putih, dan jus buah. Ini contoh makanan yang halal. Kemudian lanjut. Nah, ini yang haram. Gambar yang sebelah kanan apa tuh yang haram? Gambar apa? Yang sebelah kanan. Babi ya? Babi. Kemudian yang tengah? Ini yang ini? Minuman? Boleh nggak diminum? Tidak boleh. Nah, ada hikmah mengikuti hukum halal dan haram. Ada manfaat faedah apabila kita mengikuti hukum yang halal dan menjauhi atau tidak melakukan hukum yang haram. Hikmah itu manfaat ya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, ada yang bertanya tidak? Setelah kamu melihat tayangan yang ada di depan kamu mengenai hukum halal haram. Saya pengen coba nih, anak didik saya nih. Saya ingin mencoba membacakan dalil mengapa itu halal dan mengapa itu haram. Silakan, ada yang ingin mencoba membaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halal thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ya, dalil Al-Quran menyebutkan tentang wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi ini yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Tentang hukum halal haram. Ya, perhatikan. Silakan kerjakan. Ya, pertanyaannya sudah ditulis sama Pali. Pertanyaan sudah ditulis sama Pali. Silakan kamu kerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan di antara kelompok kamu, anggota kelompok kamu bisa membacakan di depan kelas. Jawaban ya. Jawaban. Jangan lupa, silakan. Dah, taruh.
Jangan lupa tulis anggota kelompok kamu, nama kelompok kamu apa. Saya minta nama kelompok dengan nama Nabi. Nabi yang 25 yang kita imani. Udah? Dah, silakan kerjakan. Untuk anggota kelompok kamu, coba tolong cari di lingkungan sekitar sekolah kamu 3 makanan ringan, ya. 1 orang aja. 3 makanan ringan, saya minta 2 makanan ringan, kemudian 1 air mineral. Ya, paham? Paham? Silakan keluar untuk mencari contoh makanan dan minuman yang berlabel halal. Silakan. Yang lain tetap mengerjakan. Toilet, silakan. Izin. Mau kemana Marsha? Ke toilet, silakan. Udah dapat Alif? Dapat. Ada, udah dapat? Dapat. Alhamdulillah. Udah selesai semuanya? Siap ya untuk maju ke depan, memberikan jawaban hasil diskusi kamu. Ingat, yang semangat ya. Kelompok Umar bin Khattab. Siapa kelompok Umar bin Khattab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan jawaban dari soal kertas yang diberikan. Apa yang dimaksud dengan halal? Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. 2. Apa yang dimaksud dengan haram? Sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Sebutkan 3 contoh makanan yang halal. Bukan, silakan. Yang mana? 1, mana logo halalnya? Mana logo halalnya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, ini salah satu contoh minuman. Silakan kamu konsumsi karena ada label halalnya. Lanjut. Makanan ringan mana logonya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini juga sama ya. Silakan kamu konsumsi makanan yang ada logo label halalnya. Nah, lanjut. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Halal ya. Silakan. Kamu lanjut. 2. Sebutkan 3 contoh makanan yang haram. Daging babi, minuman keras, dan darah. Bagaimana cara memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal? Barang yang halal adalah barang yang sudah bersertifikat halal oleh MUI. Apa yang harus dilakukan jika kita tidak yakin apakah makanan yang kita konsumsi halal atau haram? Memeriksa kehalalan sesuatu
produk dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa hal-hal tertulis yang dikeluarkan. Apa yang kamu pelajari tentang hukum halal dan haram hari ini? Bisa mengetahui makanan yang halal dimakan dan haram dimakan. Bagaimana kamu akan menerapkan pengetahuanmu tentang hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan karena konsep ini tidak hanya terbatas dalam makanan dan minuman, tetapi mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim. Mana tepuk tangannya? Silakan duduk kelompok 3. Lanjut, yang singkat aja ya. Membacakannya dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok Ali bin Abi Thalib, yaitu nama kelompoknya Uswatun Hasanah, Arkan, Rio, Namira, Rafka. Siapa yang ingin maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira. Saya akan lembaga kerja peserta DKPD. Keras, suaranya mana? Tahap 1, pengertian halal dan haram. 1. Apa yang dimaksud dengan halal? Pegang. Halal adalah suatu yang boleh dikonsumsi sesuai syariat Islam. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan haram? Haram adalah suatu yang dilarang sesuai syariat Islam karena tidak ada manfaat dan bisa membuat sakit. Tahap kedua, sebutkan 3 contoh makanan yang halal. Nah, contoh makanan yang halal nih, yang halal tunjukkan, ayo. Nah, ada nggak label halalnya? Ada. Kelihatan nggak? Kelihatan, ya alhamdulillah. Lanjut, makanan ringan. Ada nggak label halalnya? Ada. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Kemudian lanjut. Ada nggak label halalnya? Ada. Ada. Lanjut. Alhamdulillah Robel. Alamin. Lanjut. Nih, hewan yang disembelih dengan sembelihan bernama Allah, buah-buahan, sayur-sayuran. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan sebutkan 3 contoh makanan yang haram? Babi, bangkai, dan darah. Tahap 3, bagaimana cara memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal? Dengan cara melihat tabel halal pada bungkus makanan. Apa yang harus kita lakukan jika tidak yakin apakah makanan yang kita konsumsi halal atau haram? Jangan dikonsumsi, sebaiknya ditinggalkan. Tahap nomor 4, apa yang kamu pelajari tentang hukum halal dan haram hari ini? Dapat mengetahui apa saja yang halal dan tidak halal suatu benda atau makanan. Udah? Ayo tepuk tangannya mana? Silakan duduk. Kamu jawab dengan angka yang ada di bawahnya. Makanan yang halal yang mana? Yang nomor berapa? Apa itu? Cake apa sih cake? Apa? Ayo. Kayak es krim, sejenis es krim ya? Bukan. Lanjut. Yang halal yang mana? Nomor angka berapa? 4. 4 apa 4? Susu. Ditanya nih, Alif, benar susu ini Alif? Benar. Ya, susu. Artinya yaitu susu sapi. Lanjut, makanan yang haram dikonsumsi. Angka berapa? Mana? Angka berapa?
Angka 1, ya minuman. Minuman apa itu? Alkohol. Minuman keras yang akan berefek kepada diri kita apabila dikonsumsi. Akan di luar kesadaran. Lanjut, ada lagi nggak yang makanan yang halal yang dikonsumsi? Yang ada di gambar ini. Kalau yang haram? Ada tidak? Angka berapa? Angka 3. Artinya, dengarkan. Kembali kepada tujuan pembelajaran. Artinya kamu sudah paham, mengerti mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Kemudian ketentuannya apa sih makanan yang halal itu yang boleh dikonsumsi? Ketentuan yang lebih gampang kita ingat adalah apabila kamu ingin makan minuman di mana saja berada, yang penting ada label halalnya. Paham? Di mana saja kamu berada, silakan makan minum kalau ada label halalnya. Kemudian kamu juga sudah memahami, silakan. Oh, ini haram, tinggalkan. Ya, amaliannya. Apabila ada teman kamu yang ingin memakan makanan yang dilarang oleh Allah, yang haram, silakan nasihatkan atau nasihati supaya jangan sampai merugikan dirinya sendiri. Paham? Ada yang bertanya tidak mengenai hukum halal haram? Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Paham ya mengenai hukum halal haram? Perhatikan, bagaimana pembelajaran hari ini sekarang? Ayo, bagaimana pembelajaran hari ini sekarang kamu? Apakah senang, gembira, riang, atau cemberut? Ayo. Ya, senang. Semuanya dong. Alhamdulillahirobbil. Saya gembira Pak. Ayo, saya gembira Pak. Saya bahagia karena sudah paham makanan yang halal yang mana, makanan atau minuman yang haram yang mana. Untuk selanjutnya pembelajaran hari Senin yang akan datang tetap nih menjelaskan tentang hukum halal atau kita latihan untuk pertemuan selanjutnya atau ulangan harian. Ingat, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah mengenai tentang hukum halal dan hukum haram. Paham? Silakan rapikan perlengkapan alat sekolah kamu. Kita segera pulang. Doa dimulai. Wow, enal insana lafi husrin ellalladzina amanu amilus sholihati wa tawasau bil wa tawasau bis sabri. Sadaqallah.